Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur pokok yang harus dimiliki seorang entrepreneur teman-teman. Jadi ada 4 unsur itu menurut Peggy dan Charles teman-teman 1999, dimana yang pertama adalah membaca peluang. Di membaca peluang ini, yang pertama teman-teman bisa lihat adalah teman-teman bisa perhatikan dari apa sih hobi dari teman-teman. Misalnya hobi teman-teman itu shopping atau berbelanja atau aksesoris. Jadi teman-teman bisa melihat aksesoris mana yang sekarang lagi ngetren atau lagi laku di pasaran. Kemudian teman-teman bisa mengambil sebagai dropshipper teman-teman, kan ada penjualan online ya seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Kemudian yang kedua teman-teman harus melihat dari apa sih sumber daya yang ada di sekeliling teman-teman. Jadi kalau sumber daya ini biasanya misalnya nih di kebun teman-teman banyak petani ubi atau petani ketela. Jadi teman-teman bisa berpikir bagaimana bisa membuat suatu produk yang memang produk hilirnya teman-teman. Jadi seperti kerupuk. Kemudian teman-teman bisa variasikan, misalnya memakai level pedas atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa melihat dari apa sih kebutuhan dari masyarakat sekitar teman-teman, apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya di penduduk yang seperti saya jelaskan tadi ya, misalnya di perdesaan mereka membutuhkan kayak sembako, seperti pupuk pertanian dan banyak lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di situ memang ada peluang yang bisa teman-teman kembangkan. Kemudian teman-teman wajib memperbaharui wawasan dengan informasi terbaru teman-teman. Jadi apa informasi terkini, apa produk-produk yang baru keluar atau yang memang update yang harus teman-teman aplikasikan di dalam produk teman-teman. Kemudian teman-teman harus mencari ide dari produsen yang sebelumnya teman-teman. Jadi teman-teman misalnya ada produk yang sama, teman-teman kemudian tiru, kemudian buatlah suatu modifikasi yang menjadi produk itu menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat yang lebih simpel lagi, teman-teman bisa lihat dari masalah di kehidupan pribadi. Apa sih masalahnya? Misalnya susah dalam berpenampilan misalnya teman-teman. Jadi kan banyak sekarang ada penjual ya kayak di Shopee seperti produk kecantikan dan sebagainya. Teman-teman bisa membuat suatu brand tanpa brand baru ya teman-teman, dengan menggunakan brand yang lama seperti itu. Kemudian teman-teman harus juga lihat potensi yang ada di diri teman-teman seperti itu. Seperti yang kita ketahui menurut Look dan 2003 ya, teman-teman harus berinovasi teman-teman. Ini yang kedua ya. Inovasi itu merupakan suatu proses yang mewujudkan kombinasi atau mematangkan suatu pengetahuan, gagasan atau ide yang kemudian disesuaikan teman-teman guna untuk mendapatkan nilai baru suatu produk. Jadi nanti produk atau jasa atau proses produksi yang berjalan itu dapat nilai yang baru atau sesuatu yang baru yang bisa mengembangkan produk tersebut. Kemudian yang ketiga di sini ada mengelola teman-teman. Di bagian mengelola ini teman-teman harus memiliki strategi dan deskripsi usaha. Jadi sebelum membangun usaha, hal pertama yang teman-teman perhatikan yaitu memiliki strategi yang baik. Jadi strategi ini mencakup target atau sasaran yang ingin teman-teman capai. Jangan sampai produk teman-teman yang jabarkan itu menjadi salah sasaran dalam berkembangnya ya teman-teman. Deskripsi usaha tentunya diperlukan sebagai jati diri atau identitas dari diri atau perusahaan kita. Jadi teman-teman harus jelas nih strategi apa yang ingin teman-teman kembangkan dalam usaha teman-teman. Kemudian teman-teman melakukan
analisis ya, atau survei lapangan, dimana teman-teman bisa melihat nih, sebelum memasarkan produk teman-teman harus menawarkan dulu, ibaratnya seperti uji coba produk kepada konsumen yang mungkin nanti akan diminati oleh masyarakat luas. Kemudian teman-teman sudah mulai merancang atau membuat suatu laporan keuangan, di mana sebelum menjalankan usaha pastikan dulu teman-teman bagaimana teman-teman dalam menangani masalah keuangan. Jadi laporan keuangan memang sangat perlu dalam melihat pemasukan dan pengeluaran yang akan teman-teman lakukan ya di perusahaan teman-teman. Kemudian teman-teman harus juga menjaga kualitas produk kalau saya bilang. Jadi produk itu harus konsisten, tidak boleh menurun teman-teman. Jadi misalnya teman-teman punya produk makanan, jangan membuat suatu produk yang misalnya hari ini berbeda dengan berikutnya dalam segi rasa ya teman-teman. Jadi minimal sama atau lebih baik. Jadi kalau memang lebih baik, teman-teman harus mempunyai variasi-variasi lain dari menunya seperti itu. Kemudian teman-teman harus berani menjual produk tersebut. Jadi setelah teman-teman lakukan sudah analisis, sudah membuat laporan, mulailah berproduksi teman-teman. Jadi mulai berjualan, teman-teman bisa menggunakan minimal dari teman-teman sekitar atau tetangga. Kemudian upgrade yang melalui website, bisa melalui platform Shopee atau Lazada dan sebagainya. Berikut ini ada cara ya dalam menawarkan produk. Yang pertama adalah kita harus melakukan pendekatan gitu terhadap konsumen teman-teman. Jadi konsumen itu pengen apa, seperti apa produknya, teman-teman harus mengetahui itu. Kemudian teman-teman harus kenali dari selera dari konsumen. Jadi misalnya konsumen itu kan ada level bawah, tengah dan atas ya. Jadi setiap konsumen itu mempunyai selera-selera yang berbeda teman-teman. Kemudian teman-teman harus pahami kebutuhan dari konsumen tersebut. Dan setelah itu teman-teman sebutkan keunggulan dari produk teman-teman. Ya, jadi misalnya teman ada produk baru yang memang menjawab dari kebutuhan mereka, kemudian sebutlah apa sih keunggulan dari produk teman-teman. Yang kemudian teman-teman wajib meyakinkan konsumen tersebut bahwa produk teman-teman ini memang merupakan produk yang paling baik atau terbaik. Yang terakhir, yang memang wajib ya teman-teman, jangan pernah teman-teman menjelekkan produk kompetitor. Jadi teman-teman di sini hanya menyebutkan keunggulan dari produk teman-teman dibanding dengan produk kompetitor. Seperti itu teman-teman. Terakhir, jika teman-teman masih ragu dalam berbisnis, mungkin ada beberapa tips yang akan saya berikan ya teman-teman terkait itu. Yang pertama adalah bangun bisnis tanpa meninggalkan pekerjaan. Misalnya teman-teman saat ini mahasiswa. Jadi kemarin kan juga ada ya sepertinya mahasiswa yang memang sudah membuat usaha. Dia tetap belajar, tetap melakukan kegiatan perkuliahan, tapi dia juga melakukan wirausaha teman-teman. Jadi kita harus bisa nih membuka open minded, bagaimana bisa mencari peluang membuat suatu usaha yang memang nantinya akan mendatangkan income bagi kita. Yang kedua, teman-teman harus perluas koneksi. Nah, jadi teman-teman jangan yang saya lihat ya, banyak mahasiswa yang memang notabene lebih sering di kamar, di kampus atau sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman harus mulai nih mencari koneksi-koneksi atau peluang-peluang yang ada. Bagaimana teman-teman membuat suatu gebrakan ya terhadap produk teman-teman dalam memperluas koneksinya seperti itu. Kemudian
teman-teman juga bisa belajar dari kisah-kisah orang yang sukses ya, atau pebisnis yang sukses. Jadi banyak di Google maupun YouTube di mana teman-teman bisa melihat kisah sukses dari awal sampai akhir hidup mereka, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa juga meminta saran kepada orang yang memang sudah mulai duluan, misalnya usaha kuliner. Jadi teman-teman bisa menanyakan apa sih masalahnya, prosesnya seperti apa, keuntungannya bagaimana, laporan keuangannya seperti apa. Teman-teman bisa bertanya kepada orang tersebut seperti itu. Kemudian teman-teman wajib rencanakan secara matang produk apa yang ingin teman-teman buat ke depannya. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara mengatasi dan meminimalisir risiko usaha teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membuat rencana bisnis atau bisnis plan. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi ya, jadi bisnis plannya apa yang ingin teman-teman buat. Kemudian teman-teman harus membuat bagaimana ada suatu perencanaan manajemen resiko teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan teman-teman membuat rencana dan mengikuti rencana tersebut yang telah dibuat tersebut. Kemudian jika berkembang, usaha teman-teman kemudian berkembang, kemudian teman-teman ingin membuka cabang, teman-teman bisa melatih karyawan tanpa memberikan suatu tanpa memberikan, kalau saya bilang, resep rahasia ya dari perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman hanya melatih mereka hanya untuk berjualan seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan riset pasar. Jadi produk apa yang memang sekarang yang memang lagi ngetrend di pasaran, teman-teman bisa lihat. Jadi produk teman-teman bisa teman-teman kembangkan, kreasikan, inovasikan ke arah tersebut seperti itu. Kemudian tak kalah pentingnya itu adalah mencari informasi tentang prospek bisnis yang teman-teman jalankan. Jadi teman-teman sudah punya proyeksi nih 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bisnis teman-teman ini mau seperti apa, arahnya kemana, seperti itu. Yang intinya teman-teman harus keluar dari zona nyaman teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai anak ya. Biasanya teman-teman, seorang anak itu lebih banyak bergantung kepada orang tua. Bukalah diri kalian, kreasikan diri kalian ke dalam suatu hal yang memang teman-teman harus bisa gitu. Jangan berpikir bahwa berwirausaha itu susah, tidak menyenangkan, dan banyak ruginya seperti itu teman-teman. Jadi untuk video kali ini teman-teman, saya sangat berharap teman-teman bisa ya untuk bisa menyerap ilmu ini dan bisa mengaplikasikannya ke dalam produk teman-teman. Oke ya teman-teman ya, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.